sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya MC Mary Kurniasari, seorang guru pendidikan agama Katolik di SMK Negeri 9 Bandung. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091185. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Negeri 9 Bandung dengan materi pelajaran bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa kelas 10. Siap. Balik salam. Selamat siang, Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Besok duduk, duduk. Ya, sehat semuanya ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Wah, tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau Ibu Mary harap semua sehat. Kenapa dia pakai baju itu? Oke, udah sambil tenang ya kita ya. Oke, sebelum kita mengalami pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh siapa? Oke, silakan Alexandra. Kami doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih kami bersyukur telah berkumpul bersama di sini untuk mengawali pembelajaran bersama Bu Mary. Kiranya Engkau memberkati kami selalu demi perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih Alexandra sudah memimpin doa. Anak-anak, yuk kita supaya lebih semangat sebagai warga Indonesia yang baik ya. Kita berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
Nah, masih ingat nggak suara hati itu apa? Siapa yang tahu? Siapa? Aku lagi Ibu. Oke, wah Siti nih. Belajar ya kamu Siti semalam ya. Oke. Apa Siti? Suara hati itu adalah suara Tuhan yang menggema di hati kita untuk memberikan kita tindakan yang baik atau buruk, benar atau salah. Oke, betul. Terima kasih Cindy. Berapa tepuk? Satu? Oh, satu. Oke. Yang kedua, apa sebenarnya fungsi suara hati itu? Bu, Apa? Wangi? jadi fungsi suara hati sebelum bertindak membantu menimbang baik buruknya sesuatu tindakan sebelum dilakukan, cenderung untuk mendorong tindakan yang baik dan Tentang bersikap kritis terhadap dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Ini adalah bab yang kedua, yaitu manusia makhluk otonom. Bagaimana kita sebagai pribadi kita mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur apa sih yang akan kita lakukan. Kita punya otonomi sendiri gitu ya. Kamu kemarin di materi kemarin kita diberikan materi suara hati. Bagaimana kita mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur suara hati. Bagaimana aku harus bertindak baik atau buruknya, kamu bisa memilih sendiri. Lalu yang subbab yang kedua itu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Kamu mempunyai hak juga, mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur bagaimana sih aku harus mempunyai sikap dan kritis terhadap pengaruh media massa. Nah, Bu Mary mau tanya nih, sebenarnya apa sih media massa itu? Ada yang tahu? Apa Grace? Sarana atau alat komunikasi yang menyebarkan informasi pesan dan hiburan kepada khayalan luas secara serentak, cepat, dan menjangkau banyak orang sekaligus. Oke, media massa. Oke, baik, boleh. Apa saja sih bentuk dari media massa itu? Ada yang tahu? Aku Ibu. Apa? Sartika? Bentuk media massa ada surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Oke. Nah, yang ketiga nih, apa saja sih? Coba sebutkan 3 platform media sosial yang sering kamu buka. Kamu kan udah generasi zaman sekarang ya, udah lekat banget dengan media sosial. Nah, apa yang coba kamu sebutkan? Coba siapa yang berani mau ngomong nih? 3 platform media sosial. Apa Cem? Paling sering aku suka buka WhatsApp, TikTok, sama Instagram. Untuk apa aja kira-kira? Biasanya kalau WhatsApp tuh untuk chattingan, berkabar sama teman, tugas, sama yang kayak nanya absen gitu. Oke. Kalau Instagram biasanya cuma scroll reels Instagram. Kalau TikTok juga sama, kalau enggak ya bikin video aja. Bikin TikTok ya buat pembelajaran mesti ya. Oke. Nah, nomor 4 nih. Bagaimana sikap kalian terhadap media massa? Mungkin ada yang mau membagikan? Saya Ibu. Apa San? Sikap kita harus kritis dan bertanggung jawab dan tidak mudah terprovokasi. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, jawaban-jawaban kalian tadi nanti kita akan lihat lagi di materi selanjutnya gitu ya. Nah, kita tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa? Peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Lalu proses pembelajaran kita hari ini ya, nanti kita akan dibagi dalam kelompok, kita akan berdiskusi bersama dalam kelompok ya, mengerjakan pemecahan masalah dalam kelompok sehingga nanti juga mendapatkan eviden. Kalian nanti akan mengumpulkan tugas itu, mempresentasikan di depan begitu ya, dan nanti kita akan refleksi bersama. Ada tugas akhir juga di akhir nanti ya, ada apa, asesmen sumatif di akhir ya. Nah, ini yang akan KKTP itu adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Apa saja nanti yang akan kalian capai ya? Mampu menjelaskan pengertian fungsi dan jenis-jenis media massa dalam berdiskusi kelompok secara kritis, mengidentifikasi minimal 3 dampak positif dan 3 dampak negatif dari media massa dengan santun, ya kan? Lalu peserta didik menjelaskan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 25
massa, menjelaskan dokumen gereja intermerifika artikel 9 dan 10, dan mampu menjelaskan dokumen tentang pernyataan Dewan Kepausan untuk komunikasi sosial gereja dan internet melalui komunikasi yang sabar. Jadi kalian harus sabar dalam berkomunikasi, nggak boleh marah-marah, ya nggak? Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan ciri-ciri dampak moral dari konten media yang merusak martabat manusia, misalnya dari berita hoax, ujaran kebencian atau cyberbullying, melalui diskusi kelompok dengan santun dan hati yang tenang. Jadi kalian nanti ketika berdiskusi harus dengan hati yang tenang, nggak boleh rusak-rusuk, ya nggak boleh marah-marah. Misalnya temannya kamu ajak untuk ini, ayo bareng-bareng, nggak boleh marah-marah ya, oke? Nah, nanti pembelajaran hari ini tugas kalian mengerjakan tugas dengan baik, tidak marah-marah, tidak membawa sampah sembarangan, ya. Komitmen kita hari ini ya, mengerjakan tugas dengan baik, tugas-tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan baik dan dengan sepenuh hati. Oke. Nah, ini pembagian kelompok, ya. Pembagian kelompok nanti dari presensi yang pertama ya. Pertama Alexandra dan Cindy ya. Presensi 1 dan 2. Lalu yang 3 dan 4 siapa? Marisa sama Ica sama Grace ya. Absen 3 dan 4 kelompok 2 ya. Lalu absen 5 6 Sartika sama Margareta. Oke, ya nanti bergabung ya. Lalu absen 7 dan 8 ada Vincentia dan Gama. Oke, baik. Silakan yuk gabung di kelompoknya dulu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3 dan 4 di situ. Kelompok 1 itu adalah kelompok gadget ya. Nanti kelompok 2 itu adalah kelompok media mas Instagram. Kelompok ketiga kelompok televisi, kelompok yang 4 kelompok telegram ya. Itu adalah masuk dari ini. Oke, Bu Medi akan bagikan KPD-nya. Ini buat satu kelompok ya. Oke. Nah, di situ sudah ada ya QR-nya, bisa kalian scan untuk artikel, dan nanti kita akan menyaksikan bersama video tentang etika bermedia sosial. Oke? Oke, kita saksikan bersama video tentang etika bermedia sosial. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar.
kalian kerjakan di dalam kelompok, ya sudah dari bagi data KPD-nya, ya. Dan yang kedua yang akan dikerjakan dalam kelompok, ini kelompok belajar, ya. Nanti ini artikel itu ada di dalam sini, di buku juga ada, di buku paket. Tapi kalau kalian pengen membaca secara ini juga sudah kami siapkan di situ, ya. Silakan kalian kerjakan. Dari video tadi apa? Gimana? Apa yang menarik dari video tadi? Mengapa hal itu menarik? Apa yang tadi kalian dapetin dari video tadi? Mengapa hal itu menarik? Nah, itu yang kedua, dari artikel remaja jadi penyebar hoax, rentan jadi penyebar hoax. Apa yang mendasari kaum remaja sehingga menjadi rentan terhadap penyebaran hoax? Yang ketiga, apa dampak berita hoax dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, carilah berita hoax yang beredar dalam masyarakat kita akhir-akhir ini. Kalian boleh searching, tapi harus dipertanggungjawabkan. Kamu dapat sumber referensi dari mana, ya? Harus jelas, jangan asal comot, ya. Kita harus apa tadi? Bersikap kritis dan bertanggung jawab. Jadi nggak asal comot, oke? Yang kelima, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menangkal hoax? Nah, silakan dalam kelompok kalian mendiskusikan hal itu. Lalu yang kedua, LKPD yang kedua tentang yang kelompok gadget, ya. Kalian nanti ada di buku paket, ada di buku, ya, tentang yang kelompok gadget tuh. Mengapa Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya memetik bulir gandum di hari Sabat? Lalu apa maksud hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Ya, silakan cari, ya. Yang kelompok Instagram mencari dampak positif dan negatif dari media massa, dan dokumen intermediatika artikel 9 ada di sini, ya. Cari. Nah, kelompok televisi, bagaimana sikap dalam menggunakan media? Silakan nanti kalian bisa cari, ya. Lalu dari dokumen pernyataan Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial Gereja dan Internet, apa saja yang manfaat media komunikasi sosial dari perspektif religius? Ada di buku paket, ya. Kelompok Telegram juga sama, bagaimana penggunaan media massa dalam masyarakat. Lalu yang kedua dari dokumen intermediatika artikel 10, apa kewajiban kaum muda dan orang tua dalam menyiapkan dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun elektronik, ya. Telegram, Ibu, izin bertanya. apa? Ini tadi kelompok apa? Nah, kelompok televisi. Ya, sama-sama. Semangat, ya. Ini artikel juga ada di sini kok. Di sini bisa lah. Ya, silakan. Oh iya, sudah. Mana? Disamain juga. Ya, mulai dari misalnya dari apa nih? Contoh berita hoax. Nah, apa nih? Contohnya HTTP apa? Misalnya kamu kasih judulnya tentang ini gitu. Dalam sumbernya ini, ya. Silakan berdiskusi dalam kelompok. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kasih tahu Bu Mary, ya. Teman-teman yang lain perhatikan, ya. Dari kelompok Instagram, dan aku mau presentasikan hasil diskusi kami berdua. Nah, yang pertama itu apa yang menarik dari video tadi dan mengapa hal itu menarik. Nah, menurut kita menarik itu adalah Indonesia menjadi nomor 1 di dunia yang menggunakan media sosial. Karena dan salah satunya adalah anak muda yang menggunakan media sosial dan pemakaiannya itu lebih dari 3 jam. Nah, yang kedua, dari artikel remaja rentan dari penyebar hoax, apa yang mendasari kaum remaja sehingga menjadi rentan terhadap penyebaran hoax. Nah, itu jawaban kita adalah karena mereka tidak mencari tahu lebih lanjut dan berpikir kritis. Jadi mereka tuh menerima secara mentah-mentah. Lalu, apa yang ketiga, apa dampak berita hoax dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yaitu memecah belah hubungan sosial, mempengaruhi keputusan dan tindakan provokasi. Selanjutnya, yang keempat, carilah contoh berita hoax yang beredar dalam masyarakat kita akhir-akhir ini, yaitu video atau foto kerusuhan yang dinarasikan berbeda lokasi pada saat kayak saat demonstrasi.
menyebarkan atau ikut mudah terpengaruh. Lalu yang kedua, LKPD kedua ya? ya. Oke. Nah, itu yang pertama tuh jelaskan dampak positif dan negatif dari media massa. Dampak positifnya dari media massa yaitu kita dapat informasi mengenai yang terjadi seperti kecelakaan, penculikan dan kasus lainnya. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman, keluarga, sahabat kita yang berjarak jauh dengan mudah. Yang ketiga, kita dapat mengeksplorkan diri dalam media sosial seperti posting foto, editing atau membuat. Jadi di sini aku akan langsung membacakan jawaban dari nomor 1. Apa yang menarik dari video tadi dan mengapa hal itu menarik? Yang menarik dari video ini adalah bagaimana cara menyampaikan dampak, pengertian, dan cara materi media massa. Lalu yang kedua, dari artikel remaja rentan jadi penyebar hoax, apa yang mendasari kaum remaja sehingga menjadi rentan terhadap penyebaran hoax? Yang pertama, kurangnya literasi, terlalu gampang emosi, terlalu cepat percayaan, dan pengaruh algoritma media sosial. Lalu yang ketiga, apa dampak berita hoax dalam kehidupan sehari-hari? Dampaknya mempengaruhi otak menjadi rusak, gampang percaya atau gampang terpengaruh kepada berita hoax, dan menjadi malas membaca lebih dalam. Yang keempat, carilah contoh berita hoax yang beredar dalam masyarakat kita akhir-akhir ini. Yang pertama, adanya lowongan pekerjaan, berita adanya hadiah uang, berita kesehatan yang mengklaim paracetamol dapat menunjukkan gejala berat. Lalu yang terakhir, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menyangkal hoax? Yang pertama, mencari sumber terlebih dahulu. Oke anak-anak, terima kasih tadi kalian sudah mencari di dalam LKPD tadi. Kalian sudah bekerja sama dalam kelompok tentang materi kita. Nah, sebenarnya sikap kritis dan tanggung jawab itu adalah penting, ya kan? Karena di dalam media massa, dalam kehidupan sehari-hari perlu diimbangi dengan sikap kritis dan bertanggung jawab. Ya, tentunya itu. Kalian juga sebagai pelajar, tentunya ya kan harus mempunyai sikap kritis. Nah, boleh dibaca oleh Grace. Bersikap kritis itu Bersikap kritis itu tidak berarti menolak mentah-mentah tentang media, namun kita mencoba mencarinya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya. Sikap kritis berarti mampu mempertimbangkan baik dan buruk selektif dan mampu membuat skala prioritas mana yang terpenting sebelum kita bertindak dan bersikap. Dengan demikian, kita akan dapat menempatkan media massa pada tempat yang semestinya bagi perkembangan dan inovasi. Oke, jadi sangat penting ya bersikap kritis itu. Jadi bersikap kritis itu tidak hanya menolak mentah-mentah media massa. Ya udah, nggak usah pakai media massa, bukan seperti itu. Tapi kita mempergunakan media massa itu secara bijak. Kalian sebagai pelajar ya kan ya bisa mempergunakan media massa, media sosial itu dengan baik, ya kan, untuk sarana pembelajaran, bukan untuk sarana menyebarkan berita hoax. Apalagi kalian udah SMA nih, udah SMK ya nggak? Kalian sudah remaja, jangan sampai seperti artikel tadi sebagai remaja derek yang rentan menyebarkan berita hoax. Jadi kita harus kritis dan bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita share, terhadap apa yang kita dapetin, nggak langsung reaktif menyebarkan sesuatu, ya. Lalu, nah, di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus terhadap tindakan tertentu yang mengungkapkan sikap analisis mengenai hukum Taurat, itu memaklumkan bahwa Allah itu pembebas. Artinya apa? Allah ingin manusia mengembangkan diri secara lebih utuh dan penuh. Artinya dalam media sosial itu juga, ya nggak apa-apa media sosial itu ada kalau kita kaitkannya. Tapi segala hukum, peraturan, dan perintah harus diabdikan kepada tujuan kemerdekaan manusia. Artinya maksud terdalam dari hukum ialah membebaskan atau menghindarkan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia berbuat baik. Begitu juga tujuan hukum Taurat, sikap Yesus terhadap hukum Taurat, bahwa Yesus selalu memandang hukum Taurat dalam terang hukum kasih. Jadi kita memandang media sosial tidak mentah-mentah dia memiliki dampak negatif, tapi kita juga harus berpandangan bahwa media sosial itu juga, media massa itu memiliki dampak yang positif juga buat hidup kita. Seperti hukum Taurat, ya. Banyak yang bilang hukum Taurat harus ditepati, harus di ini dan nggak boleh di ini. Tapi Yesus datang untuk meluruskan hukum Taurat tersebut, ya kan. Ada yang bilang nggak boleh memetik gandum di hari Sabat. Padahal sebenarnya nggak masalah apa yang kita lakukan. Yang penting hal itu baik, ya nggak.
kayak Yesus menyembuhkan orang yang sakit di hari Sabat juga nggak masalah. Apakah kalau misalnya di rumah sakit ya ada orang yang sakit di hari Minggu nggak akan ditolong? Nggak mungkin kan? Makanya kita harus membantu itu, tidak boleh mengesampingkan hukum, tapi kita harus terlandaskan tentang hukum kasih. Oke. Yang dikritik Yesus bukanlah hukum Sabatnya sebagai pernyataan kehendak Allah, tapi cara hukum itu ditafsirkan dan diterapkan. Hari Sabat bukan untuk mengabaikan kesempatan berbuat baik. Ingat ya, pandangan Yesus tentang hukum Taurat adalah pandangan bersifat memerdekakan sesuai dengan maksud asli hukum Taurat itu sendiri. Ya. Nah, jadi sebenarnya 14 media massa itu apa? Ini ya, kalian tadi sudah tahu. Nah, bagaimana kita menggunakan sosial media? Tadi kalian sudah menjawab, ya kan? Kalian harus bisa apa nih? Memverifikasi, hindari hoax dan sebarkan kebaikan, jangan kebencian, ya kan? Oke. Lalu nih, cari sumber, tadi kalian sudah dapat ya, cari sumber yang terpercaya, valid dan segala macamnya. Lalu ini, kalian jangan sampai masuk ke dalam ini ya. Bu Mary harap kalian tidak masuk kurang literasi. Mudah-mudahan melalui media sosial ini, media digital, kalian bisa memanfaatkannya dengan baik sehingga literasi itu semakin kalian wujudkan lebih pas sehari-hari ya. Lalu, nah dari materi yang tadi ya yang kita pelajari hari ini tentang apa? Ingat gak? Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa ya, terhadap pengaruh media massa. Apa yang sudah kalian dapetin hari ini? Ayo, siapa yang mau? Oke, apa Marisa? Kita tuh harus cermat dalam menerima berita di media massa. Jadi jangan terima mentah-mentah lalu di-share ke orang-orang. Lalu fungsi media massa itu untuk berkomunikasi dan digunakan sebaik mungkin, menyebarkan kebaikan, bukan untuk bersaing. Karena media komunikasi itu memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Oke, baik. Terus dari dokumen gereja tadi ya, kita bisa melihat bahwa gereja itu tidak hanya diam, ya kan? Gereja itu memberikan ajarannya melalui dokumen apa tadi? Dokumen Intervika artikel berapa tadi? 9 dan 10 ya kan? Yang mana gereja itu ambil bagian bagaimana kita tuh juga, gereja itu tidak hanya tinggal diam, tapi kita memperhatikan apa yang dialami oleh dunia ini ya melalui dokumen ajaran gereja tadi. Lalu tadi ada juga dokumen pernyataan apa tadi? Kepausan tentang komunikasi dan internet dalam perspektif religius, bahwa media massa itu juga bisa digunakan sebagai sarana apa? Evangelisasi dan katekese ya. Jadi gereja itu tidak menolak mentah-mentah media massa, tapi kita gunakan media massa itu untuk sarana evangelisasi. Artinya sarana apa? Menyebarkan kebaikan, kabar sukacita Injil, ya kan? Lalu sebagai sarana katekese untuk menyebarkan pembelajaran agama, begitu ya? Nanti ya. Nah, sekarang Bu Mary, silakan kalian melakukan refleksi, ya refleksi melihat kembali apa yang sudah kita pelajari dari materi kita hari ini, ya kan? Silakan scan, ya, untuk Bu Mary bisa mengerti juga kalian sudah paham belum materi ini. Oke, anak-anak terima kasih yang sudah mengisi ini tadi. Dan Bu Mary harap kalian semua bisa sudah mengerti materi ini tadi ya. Saya memahami pentingnya bersikap kritis. Paham semua? Ya, oke. Menyadari pentingnya untuk memiliki sikap terhadap media massa? Paham? Oke. Dan selanjutnya, nah kita akan melakukan tes akhir nih dari apa yang kita pelajari hari ini, ya kan? Tes sumatifnya boleh kalian sekali lagi barcode-nya silahkan kerjakan. Mengerjakan tes akhir tadi Bu Mary sudah lihat ya. Oh, nilainya sudah bagus-bagus semua, berarti kalian memahami, dan Bu Mary harapkan tidak hanya paham ya dari sisi akademis, tapi kalian bisa menerapkan juga dalam kehidupan sehari-hari.
hari, harus menjadi agen-agen perubahan, ya, menjadi agen-agen kalian bisa menjadi pelajar yang bisa menyebarkan berita-berita yang baik, menyebarkan kebaikan, tidak hanya berita-berita yang bohong yang belum tentu kebenaran yang sudah kalian share, ya. Kami harap pelajar Katolik di sini bisa mampu menjadi agen-agen perubahan di tengah kehidupan masyarakat. Amin. Amin. Oke. Nah, ini Bu Mary kasih tugas lagi ya buat nanti di rumah, ya kan guys, anak-anak ya semuanya. Silakan kalian nanti buatlah sebuah poster dengan tema Stop Berita Hoax, ya. Semenarik mungkin selanjutnya posting poster tersebut pada media sosialmu, bisa melalui status WhatsApp story, story Instagram atau postingan TikTok yang lainnya, dan nanti di screenshot, ya. Lalu screenshot hasil yang kalian tadi itu kan masukkan ke sini. Ya, nanti Bu Mary bagiin kok ini presentasinya, jadi biar nanti kalian bisa share itunya ya. Ayo, kalian semangat juga. Takut dan gugup, nyanyi. Dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku rasa tak mampu, namun ku tak akan menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan berani aku melangkah. Aku bisa apa? Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Semangat! Semangat! Tak mengapa, setidaknya aku telah mencoba. Aku bisa, pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Yuk, sudah. Oke, selamat. Yuk. Oke, begitu saja ya pembelajaran hari ini. Bu Mary harap nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas tadi. Terima kasih atas dinamikanya hari ini ya. Kalian sungguh luar biasa. Di tengah masih sakit, di tengah masih gak enak badan ya. Ada yang perlu tetap jaga kesehatan semuanya. Ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap kesedihan hidup kita. Amin. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa. Menutup oleh siapa? Marisa mau? Oke, silakan pimpin doa.